setelah kitab buah oleh ahli sunnah, oleh ulama seluruh dunia, kitab sesuatu Bukhari kalian apa? Muslim. Bukhari ini rata-rata 3-4 jilid, nak Muslim kali jilid. Ini berarti kalau terangkan masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij itu soleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat kok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong dina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir kok dekne ku soleh. Yo soleh ibadah wajib, yo soleh ibadah napa? Sunah. Tapi dari Kanjeng Nabi soleh yang model ngene wajib diperangi. Mana ngerono kiai soleh nemen-nemen itu malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Soleh nak berlebihan itu bahaya bagi agama. Sama tak ceritanya. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah yo risih. Jare wong soleh pemimpin kok penggaweane perang ngrasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding Muawiyah. Darani Ali yo gendo, darani Muawiyah ngene apa? Gendo. Darani Ali yo kafir, darani Muawiyah kafir. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya apa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Muawiyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sauri itu deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya Nabi sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sausé iqamatil hujjah, sausé mendapat penjelasan. Iya, ampun nganti salah paham. Ya. Sampai salah paham neraka tenan. Bener nih, malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong napa? Soleh. Kalau ingin ngaji tentang Bojonegoro, kalau anggar setelah akhir bulan tentang Bojonegoro, tadi malam masih tentang Bojonegoro. Di dalam kalau terangkan masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten tentang Bojonegoro, tentang Mriki, tentang Budi-Budi, kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe krana katut napa? Wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa? Wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa? Tapi yang dia tidak menyadari, kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kalau Mustafa soleh, bojo mau sitok, orang-orang wani nambah. Anak mau loro. Artinya mau Mustafa iki soleh, mau nglahirno wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Ning dalan-dalan rabi, ning dalan-dalan dia anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Nek soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim tidak nyelingkuhi wong pira. Paham? Hasil selingkuhan dia anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah dia anak, hasil perkosaan dia anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat dia anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena dia fitnah, dia masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ada duit atau macam-macam.
Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing saleh kuwere. Sing dolim yo karyawan wae. Bisa gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing saleh kuwere, kok gawe kelompok nguri awake dhewe mengkat mungkin. Paham? Sehingga kesalahan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek. Ketua RTW apa aja. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing otoritas dolim kah? Tapi akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek, RTW apa aja. Delek ning gunung wis wae wong, enggak sampe dene moh ora pusing. Nah, kesalahan khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalahan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarij. Kulon berkali-kali istikharah. Kenapa seorang Rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang Rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disifati resmi di sorihil alfab ya dalam teori usul fikih kalau sorah itu layak balu mafhum harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya apa eksplisit apa sorah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang Rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan manan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng apa? Kulo berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basis pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal ini dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitrah Allah illati fataran nasa alaih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Nah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang Rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa halallahu bi'a wa harramat iqbal. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, kata sholat, sujud. Nomor dua muamalah, ibadah sosial. Dan muamalah ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu ya belum dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nah, sing ora jadi pedagang kayak wali-wali abdal, sementing seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muru'a iku sing aran rapati ngalim, mesti rapati ngalim. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wayam sunah fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Wayam sunah apa? Sama tak cerita nih. Kaji Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat Nabi ketika ditanya jawab kasbur rajul biyadihi.
ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kowe kerja nganggo awakmu dhewe. Nomor loro semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Wong ngerteni bek mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya, kados teng kitab Mu'in Wahab. Angger muni kitabul ba' itu maknanya kita transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirka, ada salam, ada apa. Karena ba' artinya apa? Transaksi. Jadi ba' bukan jual beli faktor, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul ba'. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirka, ada kirat, ada macam-macam. Nah ini ba' itu makna dasarnya apa? Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat bentuk, lewat nyopet. Nah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya nggak keliru khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Namun agama itu loro, agama sing ibadah mahdo kaya sholat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui, sing kaya sholat ya soleh, poso ya soleh, transaksi secara legal ya napa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dia ini itikaf di masjid, ono wong moro pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ono wong waji istiqosahan, kok ono wong transaksi ning gone alun-alun, mulai ibadah kapan? Men mergawe rina wong gedhe. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Jadi itu bahaya bagi agama, bahaya apa? Bagi agama. Lawang Khawarij ini dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah iman. Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat yang badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten cantom gagang bawa cangkul. Gua apa ini kebun kurma pun apa? Kita serang-arang mar kebun padi kan ana pari ini. Terus dari sahabat-sahabat yang niku, cara ini Pak Rukin Mustafa, sahabat seneng ngaji, seneng sholat-sholat. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, jaiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amin ngurusi dunya. Dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik, atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mereka ora tahu kalah. Nak kiai yang senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngerasa kalah wong ora seneng ngaji men kedunyan wae. Lan aku kan boten. Misalnya sing seneng ngaji ya apik wong ngaji. Sing ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing mulai saiki macul iki sama ya apik wong kerja. Dadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Lah salah kiai darani sing apik sing melok kelompok dhekne psikosa sehingga darani ono kiai mulang ono sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh dibanding sing ngaji. Dia cara berpikir salah maka dia merasa kalah terus. Perempal perempal ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibela-bela Kanjeng Nabi, jebule Kanjeng Nabi nyalahno. Ora loro. Lah nek kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji kalau biasa ora toko-toko ketawa ke dia. Ya apik, wae tak apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah, dari Kanjeng Nabi akhirnya cara sahabat terpelajar sudah tahu. Nah ono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan kok kiai model ngono kan aman. Ngono Kanjeng Nabi yang ngerasa sukses.
Sing bareng beliau ning masjid ya nderekno Nabi. Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah ya nderekno Nabi iku ya ajarane malah Nabi ini menangan to. Sing ning sawah ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning pasar ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir ya nglakoni ajaran Nabi. Lho sing ora ajaran Nabi kan diwite wong iku ora ajaran. Sak mergawene terus ajarane Nabi lho campur ada. Lho nek bedane rodo iku ora ajarane Nabi. Nabi kan Nabi wong apik roh ya kerjane to. Nakale kowe mbok ora roh ya. Paham ya niki sing umpama kebenaran nuruti khawarid itu kebenaran mau anane ning nggon ngaji, nggon istighosah, nggon sebab itu Quran itu hampir berapa persen, 50% lebih cerita muamalah karena muamalah adalah bagian dari makanya dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Paham? Ini penting kalau aturakan. Mereka saat ini lu kata nganggu ukuran kesalian tinggi dia, ya nganggu ukuran kesalian sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong sholat kok diukur ideal. Kira-kira waras nonton terus sentak. Dengan kalau orang ngarah jadi wong sholat teman-teman, pun sumpah loh baik pengiran. Ini sholat tinggal teman-teman naik. Tapi sing mesti warga langsung, maksudnya sing. Kalau nak melani sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis sunah Nabi. Tapi surah Nabi raposo Senin Kamis Nabi juga sering nunjukno raposo Senin Kamis nunjukno ora wajib. Nah ono poso Senin Kamis sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat itu ya sunah. Nah aku milih sing ninggal itu. Paham ya? Loh, karena kalau ulama nglakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham ya? Ulama itu duwe kemudian ngoten, dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, ya niru nglakoni ini, ya niru ninggal. Loh, kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama, sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kaji Nabi duha terus, kaji Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktu ning wong Islam. Nglakoni sunah. Nah, Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajud sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Gara-gara salat kriminal cara fikih. Nak qobliyah maghrib ora pati muakadah, mana ngelakoni itu kok bodoh aja ini dia sunat, tapi kalau tersangka, jadi nak gue sholat qobliyah maghrib kesana rarongan, jadi, padahal dia sunat cuma orang muakadah. Terus antaranya maghrib ke isya Nabi sholat ngenten isya disebut sholat wajib. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi ngelakoni itu pasti dikira wajib. Kalau gua ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, bisa melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungkan menjadi gampang. Itu soalnya aku diperhitungkan, jadi bila sing no, paham ya? Ojo koyok koncoku lo latihan nyai khutbah Idul Fitri ya engke. Khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka'an nama shomat dahrono bolah. Pokoknya sampai nak poso Ramadan, terus poso 6 dino saking Syawal, pun podo kare poso setahun, terus nerang fadilah. Bareng tamu ini tanggal 3 tanggal 4 dosoan, do poso. Kiai ini mau mangan rokaat. Ditomati. Monggo dibar kula poso anu jenengan malah jenengan ra poso. Ora gathok kok. Niku pas awal akhir kewan kula, Mbak. Wah, nyoro nyai nak semangat aja red. Bener jenengan ra tau ngomong sunat-sunat. Dadi nek nglakoni ra ketara. Kowe nyai ajaran engkek. Boleh menengah. Setelah Idul Fitri khutbah berpuasa Ramadan wis apik. Pura-pura gelem po. Masa muga-muga dosane di sepuro. Apa dalil ono sama. Malah disomati ya kira wah raga ada wah sampean ngasih ngajar malah gak nglakoni. Wah, rumah dene. Paham ya?
Jadi kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 1 Quran. Terus Quran gak maghrib misalnya. Wa anak mewangis gak berurusi. Bojo njuk tule ora berurusi. Alasan wong lagi terus Quran nomor 1 anak loro, anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulai Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluar dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ora iso ngongkon, sing iso nerangno ulama. Kekakuan. Padahal babiya iki kata. Niku tegene riwayat padahal babiya iki kata alal mushaf. Mushaf itu dikumpul di Sayyidina Ali. Ya Quran itu kok waca, itu ngangkat kowe nulung wah. Loh iya kan lucu toh, misalnya sama direktur anak-anak nangis. Perkara ojo susu kok opo. Terus kowe mau nulung karena nomor 3 Al-Qur'an, nomor 2 anak. Lah wong saleh padha kewaris ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak iya terus Quran, mergo kowe nulung anak ya perintahe Quran. Ngapi ibu jo ya atas nama perintahe. Toh kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak memerintah Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul. Misalnya kalau dari Quran ana tamu misalnya Mustafa barukan tuh assalamualaikum Gus kula nuwun. Lha aku mesti kere karo rukun yo ngakoni Quran dari Quran kok sak kere itu kan paham. Ora kok kula tetep dari Quran waca rukun makhluk nomor piro. Lah kesaleane kuwaris ngene iku paham lho. Paham ya? Bahaya kesalahan model ngono napa? Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne kita koi. Terus jadi kan poso terus, tapi jebule nek ana tamu ge mangan. Gak aku mangan baturi tamu, gajare ora kalah mbek nerus napa? Jadi tanur ulama sing ngono kuwi. Tapi perasaane dekne tetep poso karena batalnya poso ora krana nuruti nafsu, krana permata. Pertamane mulai tetep biasa iki terus makan. Ora kadung batal rokokan terus. Wis kadung gak poso, menisan rokokan terus ora ngono maksud. Ya sekadar pas paham kan? Oh, kuat. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan. Di misalnya kayak di Quran diganggu anak berurusi kebaikan. Lalu ketika Nabi, kowe nak sholat jadi imam sing cepet. Perhitungan Nabi fa inna fihim ad-dha'ifa wazal ajal. Wa kana Rasulullah idza shalla fasami abuka asobi khaffafa sholat. Lan kanjeng Nabi kan ada di sholat dadi imam sing cepet. Iku ning gurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenting. Kiai wong nganggur ra PNS. Salate suwila ra masalah, ora ana di jadwal. Ora duwe napa? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing duwe anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmum kuwe duwe anak cilik ning omah mesti salate kesusu nang ngurusi anak. Dia ini nganggur, anaknya di pasaran boe. Tidak bisa kamu sepihak begitu jari Nabi, tidak boleh. Sholat itu standar dengan mempertimbangkan wazal hajat. Dan Nabi ketika sholat waktu ngucap cilik nangis. Dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah itu khutbah sholat. Nabi mempercepat sholat. Jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak. Gak bisa kamu katakan, berarti Nabi ngalana sholat di sini cilik. Lu perintah sholat ngoni, itu perintah Allah. Saya ingin rumah cilik, perintah Allah. Berarti Nabi tidak ada masalah ketika sholat dia tadi fi amrillah, ketika sekarang ngurus cilik juga fi amril. Jika agama selalu menang. Satu kiai kok kulon malang rasa menang terus. Gus gak nasi ngaji kok rasa menang. Lu seneng pasar itu ya anggap nglakoni sunnatullah. Seneng terminal ya anggap nglakoni perintah Allah. Jadi karena jadi supir ya anggap nglakoni perintah. Karena itu sedang dalam tolakul halal. Kalau nu gak ada kenangan kalian bapak itu termasuk kiai yang rempang karisma, wong hafal Quran dihormati.
Paling seneng marung. Mbok ping dalem mau sarapan teng omah nggih kok nak teng dalan tetep marung. Mbok badhe tok omah ora langsung marung kene itu ora apa. Pak jenengan kok seneng marung alasane nopo? Wong ngertian Pak Jenur Salim jadi misteri kenapa seneng marung. Ini cerita. Dan beliau cerita sambil berkaca-kaca. Terutama di warung-warung sing orangnya itu lemah, di kasus roda-roda lemah atau apa. Cerita Bapak. Nah ono rondo ayu gawe warung. Dan dia tidak pezina, tidak menjual apa? Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap sing namanya zina. Wong nganti buka warung, artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tolakul halal. Jadi setiap wong sing buka toko, buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat. Karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan normal. Dan itu sangat menolong agama, ini sangat menolong. Jadi sing ibadah ora sing tahajud tok. Wong sing jaga warung, nggoni warunge, nggoni toko ya ibadah. Karena itu artinya melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara sing kotor. Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama mau loro to, fi'lul wajib kok salat. Nomor 2 tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat dua warung, dua toko, paham ya? Ya lewat nerak jarum barang kalau kayak kuat itu terus cara roken kayak piring Jepang. Mereka orang nilai piring Jepang, nilai perlawanan terhadap orang gelem nyopet. Paham? Rai-rai potongan nyopet nak wis terus mergawe ora sida nyopet. Lah nek ngono mergawe dianggap perlawanan sangka tabiat buruk kayak nyopet, maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulane kudu kok regani. Ora kok malah kiai fatwa kiai marung buak muruah. Iku cara bapak mak. Wes paling gak berkenan ngono-ngono wes wengkar banget. Wong anak kula niku kula cerita bolak-balik teng mriki. Anak kula cara teng desa kula termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira ora pati bulan. Tapi tetap kan jajan negeri itu tak sanggup ning tak kan. Kak kula ada sing protes. Wong mboten dipangan kok dituku ra israf. Ya ora ya malah arah tuku malah israf. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal dan tolakul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet, dan dia juga bunuh mental tomat. Nomor 2, uang disedekahi langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat karena kesannya lewat apa? Transaksi. Daripada disedekahi langsung 1000, terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bujuk kula, lha napa mboten israf? Nah, anak kurang belanja malah israf. Israf itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lho nggih ke israf, misale kados kula, sak kire-kirene kula. Wong kula termasuk dianggap wong alim kaliber. Iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000, 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ono. Justru saya israf ketika uang 1.000 tidak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepas kan aku cek nyimpen dhuwit 50.000. Cara pangeran berlebihan, aku nyimpen dhuwit napa? 50.000. Lah ini orang-orang nggak memahami rumah sana Islam kok jajan 2.000 kok Islam. Nah cara pengiran malian, kowe sing kaya raya kok dhuwit mbok kok topet, mbok kok kotak ora mbok tokno sing Islam. Mulane nggone Quran e hadis sing dikritik Islam malah dari segi ikhtikar dan kanjungin nyimpen. Lah iya, kaya kula kan mesti didik 1.000 50.000. Tak lepas 2.000 anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung untuk duit 2.000 sangat berarti. Sementara duit 1.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh wis israf. Mergo aku beras yo duwe, gula yo duwe, pokoke ora kere lah. Mestinya saya takut israf justru kalau saya tidak ngelepas uang itu, paham? Paham? Saya ini malah israf kalau tidak ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas untuk wong sing sangat paham tuh, goblok pun dimarahi, paham ya mulane. Tapi selama ini kita orang ngajari anak walian, tuku jajan kok beberapa am sing ketelogia ini nyimpen duit akeh sing esro, paham ya. Mulane anggere ajarane Nabi mesti tentang tasarruf. Mergo kanjeng penuh masalah. Paham ya?
Jadi sing Isra ora ngetokno dhuwit 2000 justru nek mbok simpen napa? Isra. Mergo simpen kakek anu ora mbok butuhno kok mbok simpen. Saiki kowe butuh gak dhuwit 2000. Sak kira-kira nek rukun mesti ra butuh. 2000. Artinya kalau dilepas tidak punya akibat apa? Sudah tidak punya akibat apa? Akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara mbok simpen gak ada akibat juga 2000. Penyimpen juta oleh janda akibat juga. Nah 2000 kan ora ono gunane itu. Mbok simpen ra ono gunane, mbok lepas man. Berarti saat disimpen niku sing jenenge Isra. Mulane ning Quran sing sering dikritik ku masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham? Muga sing sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe kelambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro dari bojom Pak Isra kok kei loro. Lho kowe di 10 kowe Isra. Justru mbok kalongi loro iku malah ra Isra. Paham? Kok malah ngekeki loro diarani Isra. Untuk nek elek iku cara berpikir ya elek.